teman-teman yang pernah kerja di Radiant of the Sea. Halo sahabat plot semua, pada video kali ini saya sedang berada di Halo sahabat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya selalu dilancarkan teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, yang sedang interview semoga lulus, yang sedang mencari semoga cepat-cepat dapat agensi yang terbaik dan bisa segera bekerja di kapal pesiar. Bisa dilihat sekarang saya sedang berada di perjalanan, saya mau ke agensinya. Nah, nama agensi kapal pesiar saya yaitu Alpha Magsaysay, yaitu lokasinya ada dua ya. Yang pertama itu berada di pusatnya yaitu di Jakarta Pusat di Batu Ceper kalau nggak salah, namanya Batu Ceper nama jalannya. Kemudian yang di Bali yang keduanya lokasinya itu berada di Sentral Parkir Kuta. Nah, jadi sekarang saya dalam perjalanan ke Alpha Magsaysay, agensi yang berada di Bali, tapi saya tinggal di Bali bagian utara ya. Nah, jadi perjalanan dari rumah ke agensi itu membutuhkan waktu 2,5 jam kalau nggak macet ya, 2,5 jam. Tapi kalau macet bisa-bisa nyampe 3 jam teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, saya itu kan pulang emergensi ya teman-teman. Nah, jadi ketika kalian pulang emergensi itu di kapal pesiar ya, otomatis ID kalian itu akan tidak aktif. Ini terjadi di perusahaan saya ya, di agen saya. Nggak tahu juga di agen yang lain, mungkin sama juga. Ketika kalian pulang emergency, nah pulang emergency itu artinya ketika kalian pulang sesuai dengan keinginan kalian atau disebut juga on wheel teman-teman. Jadi itu sesuai dengan keinginan kalian pulang. Ketika kalian ingin pulang itu ada beberapa alasan ya. Mungkin salah satunya ada yang menikah atau kalian mau menikah, atau buat teman-teman yang sudah menikah mungkin istrinya mau melahirkan. Jadi harus pulang nih biar bisa ngelihat istrinya melahirkan. Jadi kan belum selesai kontrak nih, jadi kalian ingin pulang, itu namanya on wheel. Kemudian ada juga seperti saya, ibu saya meninggal, jadi saya harus pulang di saat itu juga namanya pulang tidak selesai kontrak atau yang disebut namanya juga on wheel. Nah, jadi ketika kalian pulang on wheel tersebut, otomatis ID kalian akan mati teman-teman. Jadi artinya gini, kalian itu di sistem, di agensi atau di perusahaan kapal pesiar tersebut, nama kalian itu lagi off atau belum siap untuk berangkat, jadi itu off. Nah, jika kalian tidak menghidupkan atau mengaktifkan lagi ID tersebut, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan jadwal keberangkatan teman-teman. Oke, jadi ketika kalian pulang, selesaikan dulu urusan kalian itu. Mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah selesai urusannya, kalian ke agen lagi buat membuat statement letter bahwa kalian ingin mengaktifkan ID kalian lagi. Nah, jadi prosesnya itu sebenarnya gampang ya teman-teman. Cuman yang dibutuhkan itu kayak ngelamar lagi ya untuk mengaktifkannya. Pertama nih, contohnya kalian harus mempersiapkan statement letter. Nah, statement letter itu isinya bahwa kalian ready untuk join kembali di kapal pesiar perusahaan tersebut. Saya sudah siap. Kemudian sebutkan ID kalian, nama kalian, nationality, kemudian posisi kalian. Setelah itu juga kalian cantumkan alasan kenapa kalian pulang waktu itu dan kenapa alasan kalian itu untuk balik lagi, alasannya kenapa. Kemudian yang kedua, kalian harus mencantumkan kurikulum vitae, CV kalian lagi ya, 10 tahun pengalaman pekerjaan kalian, juga pendidikan kalian, itu cantumin di CV.
Kemudian yang berikutnya yaitu appraisal kalian. Nah, ketika kalian pulang dari kapal pesiar itu, kalian akan mendapatkan appraisal. Itu sama seperti raport kalian ya, hasil kerja kalian. Jadi setiap kalian pulang itu, kalian dapat appraisal. Apakah appraisal kalian bagus atau tidak, itu di sana dijelaskan. Nah, itu cantumin ya appraisal. Kemudian selain appraisal tersebut, kalian juga akan disuruh kayak seperti saya, bukti kayak ketika ada yang meninggal, kalian harus cantumkan yang namanya surat kematiannya. Nah, jadi on wheel ini ya teman-teman, kalian dikenakan tiket pulang ya. Jadi harga tiket pulang tersebut tergantung ya di mana kalian pulang. Contohnya jika kalian pulang dari Amerika, itu tiketnya agak mahal ya, jadi sekitar 17 juta, 15 jutaan. Tapi waktu ini saya pulang dari New Zealand, kebetulan itu harganya cuma 9 juta. Nah, itu dibayarin dulu ya sama company-nya. Nah, tapi jika kalian ingin tidak membayarnya juga boleh. Yang penting kalian membuat alasan yang bagus, seperti contohnya saya tidak bayar karena itu ada kematian ya, jadi nggak disuruh bayar teman-teman. Nah, jadi sekarang tujuan saya ini ke agensi sekarang karena waktu ini saya sudah mengirimkan namanya statement letter tersebut. Jadi setelah beberapa hari itu, atas bantuan agensi saya dan juga saya mempunyai bos yang baik juga ya dari kapal pesiar sebelumnya. Dia juga membantu saya untuk mengemail kantor pusat di Los Angeles. Kemudian agensi saya juga membantu untuk mengemail untuk mengaktifkan lagi ID saya supaya saya mendapatkan jadwal lagi. Nah, jadi setelah beberapa hari agensi saya menelpon bahwa ID saya udah aktif. Nah, jadi syukur ID saya sekarang aktif. Dan sekarang saya disuruh ngumpul dokumen teman-teman, mengumpulkan semua dokumen. Kebetulan dokumen saya masih aktif semua ya, visa, Siemens Book, BST, paspor, semua masih hidup. Kemudian juga vaksin-vaksinnya itu semua masih hidup. Jadi sekarang saya ke agensi tersebut untuk mengumpulkan dokumen tersebut untuk ready untuk join lagi teman-teman. Jadi agensinya nyuruh saya untuk mengumpulkan dokumen, nanti saya akan langsung diberi jadwal keberangkatan. Nah, jadi apa saja nih yang perlu dibawa ketika kalian itu finish kontrak teman-teman. Nah, jadi ada beberapa agensi atau perusahaan kapal pesiar itu kita nggak harus ke agensi ya, itu semua lewat internet, ngirimnya lewat internet atau lewat pos. Sedangkan di agensi saya, untuk permasalahan dokumen itu masih diurus sama agensi saya. Itu ada positif, ada negatifnya ya. Kalau positifnya itu kita nggak ribet ya, tinggal kasih ke agensi, kemudian agensi yang ngurus. Sedangkan kalau ngurus sendiri kan kayak buat visa, buat paspor, itu kadang ribet ya kalau ngurus sendiri. Jadi kita bisa serahin ke agensi kita. Nah, jadi itu beda-beda ya, beda-beda agensi, beda-beda rule. Kemudian nih, kan setelah saya nanti pas ke agensi itu apa saja yang saya bawa ketika pulang dari kapal pesiar tersebut, kembali kalian mengumpulkan dokumen seperti paspor, kemudian Siemens Book, setelah Siemens Book, kemudian BST, kemudian kalian harus mencantumkan yang namanya SKCK. Kemudian setelah SKCK kalian juga harus mengumpulkan fotokopi KK, fotokopi KTP kalian, kemudian fotokopi vaksin itu yang sudah kalian vaksin ya di rumah sakit tertentu. Kemudian kalian juga kumpulkan hasil medikal kalian, dan juga kalian harus selalu melampirkan foto teman-teman. Itu tetap ya kayak ngelamar seperti biasa sih, cuman itu nggak ribet banget sih, kan kalian sudah punya dokumennya, cuman tinggal kirim yang fotokopiannya saja ya. Nah, jadi ketika kalian nanti di agensi tersebut sudah kumpul semuanya, kalian tinggal nunggu telepon lagi untuk keberangkatan berikutnya. Itu rata-rata kita menunggu itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan kalau kalian tidak mempunyai jadwal keberangkatan. Tapi biasanya di perusahaan saya tersebut, sebelum pulang biasanya ini case-nya kalau selesai kontrak ya, kalau kalian sudah menyelesaikan kontrak selama 8 bulan, kalian sebelum pulang itu sudah membawa yang namanya job letter. Jadi kalian sudah tahu mau join di mana, di kapal mana. Nah,
itu. Jadi kalian nggak usah cemas lagi, pas pulang sampai di Indonesia itu kalian tinggal ngumpul dokumen ke agensi. Itu kalau kalian yang agensinya yang ngurus ya, tapi ada beberapa kapal pesiar atau perusahaan kapal tersebut untuk mengumpul dokumen-dokumen tersebut tidak membutuhkan agensi lagi. Itu ada ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini saya masih di perjalanan ya, masih jauh nih teman-teman. Ini saya sekarang masih berada di daerah Bedugul. Mohon maaf, belum Bedugul nih teman-teman, masih di Git-Git ya. Di Bedugul sekitar 30 menitan baru saya sampai di Bedugul teman-teman. Buat teman-teman yang dari Jakarta atau dari luar Bali, ini kalau liburan ke Bali aja ya. Mumpung di Bali cuacanya sekarang masih bagus ya, di bulan ini, di bulan Februari ini masih bagus, sampai Maret, April lumayan bagus teman-teman. Nah oke, jadi cukup sekian ya video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, menambah wawasan sedikit lah mengenai seputar kapal pesiar teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, jangan ragu. Kalian kalau bisa itu komen di YouTube aja ya, karena saya sering on di YouTube. Dan untuk di IG atau di TikTok juga di WhatsApp saya jarang ya. Soalnya gimana ya, kebanyakan DM ya atau inbox. Jadi saya bingung teman-teman. Jadi langsung aja di komen di YouTube, tanyakan, nggak apa-apa, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Nah buat teman-teman yang nge-request buatin video, tanya gini, tanya gitu, mohon maaf ya agak delay saya jawabnya, soalnya kadang masih sibuk nih teman-teman ya, saya juga nggak bisa terlalu on di sosial media ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye.